Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan taklim rutin kita, membaca dari kitab Masailul Jahiliyah, penjelasan tentang tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, di masalah yang ke 117 tentang sifat orang-orang jahiliyah, mereka beriman terhadap sebahagian yang diturunkan tanpa sebahagian yang lain. Ini terkait tentang Alkitab. Ya, jadi beriman terhadap sebahagian isi kitab dan menafikan sebahagian yang lain. Ini dari sifat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka hanya beriman kepada Injil. Orang-orang Nasara, mereka hanya beriman kepada orang-orang Yahudi, mereka hanya beriman kepada Taurat. Ya, orang-orang Nasara, mereka hanya beriman kepada Injil. Ya. Adapun umat Islam, mereka beriman kepada Al-Quran, mengimani juga kitab Taurat, mengimani juga kitab Injil. Jadi kenapa kita diperintah untuk mengimani secara keseluruhan? Karena kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, itu semuanya sama. Misi, tujuannya sama. Tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, adapun misalnya sekarang yang diimani oleh orang-orang Nasara, mengaku beriman terhadap Injil, itu sudah terjadi tahrif, perubahan. Ya, yang diimani bahwa mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, atau Isa itu adalah salah satu dari yang tiga. Itu sudah terjadi tahrif sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Ya, mereka merubah isi kitab itu dari tempat-tempatnya. Ya. Adapun kitab, petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan semuanya sama, mengajak manusia kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Nah, ini sifat orang-orang Yahudi atau demikian orang Nasara. Ya, mereka beriman terhadap sebagian Alkitab, tapi mereka mendustakan sebahagian yang lain. Ya, kalau orang-orang musyrikin disebut juga orang jahiliyah. Ya, orang-orang musyrikin, mereka sama sekali tidak ada yang diimani. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mengimani sama sekali dari kitab. Tidak kepada Taurat, tidak kepada Injil, dan tidak kepada Al-Quran. Ya, jadi mereka tidak ada pegangan. Ya, karena mereka tidak memiliki pegangan, maka beraneka ragam sesembahan mereka. Di antara orang-orang musyrikin ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah bebatuan, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, beraneka ragam. Kenapa? Tidak ada hal yang mereka pegang. Ya, tidak ada keyakinan yang mereka sepakati. Maka demikian,
Maka Syekh tambih di sini di pembahasan kemarin bahwa kaum muslimin yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriman terhadap secara keseluruhan. Ya, tapi ingat ya, bukan artinya beriman misalnya kepada Nabi Isa seperti keimanan orang-orang Nasara sekarang, tidak. Kita membenarkan Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, bukan anak Tuhan. Ya, kalau yang diimani oleh orang-orang Nasara sekarang beda. Ya. Nah, itu perbedaan itu karena mereka sudah apa? Tahrif. Ya, merubah dari isi kitabnya sendiri. Taib. Wallahu a'lam. Berikutnya, al-mas'alatu ats-tsaminata asyarata ba'dal mi'ah, masalah yang ke-118. Ini di akhir-akhir ya. Mungkin pekan depan ini insyaallah sudah selesai kitab ini kita baca. Masalah yang ke-118, at-tafriqu bainar rusul. Mereka membeda-bedakan antara para rasul. Ini sama ya, mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mereka beriman terhadap sebahagian kitab dan mendustakan sebahagian kitab Allah yang lain. Ya, sama ini. Mereka membeda-bedakan antara para rasul, artinya ya, ada yang beriman kepada Nabi Isa saja, mendustakan Nabi Musa, Nabi Muhammad. Itu orang-orang Nasara. Kalau orang-orang Yahudi beriman terhadap Nabi Musa, mereka mendustakan Nabi Isa. Bahkan saking hasadnya mereka berusaha ingin membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi mereka bedakan. Kata beliau, kita baca, at-tafriqu bainar rusuli bil imani bi ba'dihim wal kufri bil ba'dil akhar min sifati ahlil kitabi khassatan. Membedakan antara para rasul dengan keimanan kepada sebahagian mereka dan kufur terhadap sebahagian yang lain, ini adalah di antara sifat ahlul kitab secara khusus. Ahlul kitab maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Ammal wathaniyuna wal musyrikuna fala yu'minuna birrusuli aslan. Ya, adapun wathaniyun, orang-orang musyrikin, wathaniyun itu artinya penyembah berhala ya. Adapun penyembah berhala, orang-orang musyrikin, mereka sama sekali tidak beriman kepada para rasul. Itu tadi yang kita bilang, tidak ada yang mereka imani. Bal yakfuruna birrusuli jami'an, bahkan mereka mengingkari semua para rasul. Ya, tidak ada yang mereka imani. Lihat rinciannya. Ammal yahudu fa innahum kafaru bi Isa alaihi salam wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mereka kufur terhadap Nabi Isa alaihi salam dan kepada Nabi Muhammad. Ya. Wan Nasara kafaru bi Muhammadin. Orang-orang Nasara juga mereka kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Syekh, wa man kafara bi nabiyyin wahidin fahuwa kafirun bil jami'. Siapa yang kufur, ya, ingkar terhadap satu nabi saja, sama hukumnya, itu artinya dia mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Ini sudah kaidah ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, akan dijelaskan sebentar. Jadi mengingkari satu rasul, ya, itu sama saja dia mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Ya misalnya ini orang-orang Nasara, dia beriman kepada Nabi Isa, tapi dia ingkari tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu sama saja, secara tidak langsung dia juga ingkar terhadap siapa? Nabi Isa. Ya, kenapa begitu? Antum perhatikan ya, ayat Al-Quran dikatakan, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh, kata Allah ini, kata Allah dalam ayat, kaum Nabi Nuh telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Sekarang pertanyaannya, siapa yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh? Siapa yang didustakan? Kan Nabi Nuh sendiri kan? Nabi Nuh sendiri. Tapi kenapa Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul?
Ya, demikian pula misalnya dikatakan dalam ayat kadzabat 'adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal kaum Ad itu hanya ingkar, dusta kepada, mendustakan siapa? Rasul yang diutus kepada mereka. Siapa rasul yang diutus kepada mereka? Hah? Kaum Ad. Hah? Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Jadi Hud. Ya. Kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mendustakan Nabi Hud. Tapi Allah tidak mengatakan kaum Hud telah mendustakan Hud, tidak. Tapi dikatakan apa? Kaum Nabi Hud telah mendustakan semua para rasul. Jelas ya? Kenapa demikian? Kenapa dikatakan kapan kamu dustakan satu, itu artinya kamu dustakan yang lain? Karena ajaran semua nabi dan rasul Allah itu semuanya satu. Paham ya? Semua ajaran para nabi dan rasul Allah di atas muka bumi ini semuanya sama, tidak ada bedanya. Nah, ketika dibeda-bedakan, beriman ini ke A tidak diimani B, ya, C tidak diimani, D yang diimani, itu artinya apa? Sama saja, dia dustakan secara keseluruhan. Baik. Jadi katakan di sini, siapa yang kufur mendustakan satu nabi, itu sama artinya dia kufur terhadap seluruhnya. Kenapa demikian? Li'anna ar-rusula tariqatuhum wahidatun wa dinuhum wahid. Karena para rasul itu jalan mereka satu. Iya. Agama mereka satu. Wa hum ikhwatun, mereka itu semuanya bersaudara. Maka kata Syekh, siapa yang kufur salah satu dari mereka, itu sama saja dihukumi kufur terhadap seluruhnya. Fal hujjatul lati ma'ar rasuli alladhi kafaru bihi hiyal hujjatul lati ma'ar rusul alladhina amanu bihi. Ya. Hujjah, dalil atau alasan yang ada pada satu rasul yang mereka kufur, yang mereka ingkari, itu adalah hujjah yang ada bersama para rasul yang dia beriman kepada mereka. Paham maksudnya ya? Jadi maksudnya orang-orang Nasara, kamu kufur terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, kufurnya kamu kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sama saja kamu kufur kepada siapa? Yang kamu imani. Siapa yang mereka imani? Nabi Isa, sama saja. Walaupun dia mengaku beriman kepada Nabi Isa, tapi hakikatnya mereka kufur. Kata Syekh, fala yufarriqu bainahum, tidak boleh dibedakan antara mereka para rasul. Olehnya itu Allah Ta'ala berfirman, qulu amanna billah, katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kita, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Perhatikan ayat ini. Ya, kami beriman kepada semuanya dan kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kita, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbata, ya, dan keturunan-keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa, apa yang diberikan kepada Isa, dan apa-apa yang diberikan kepada nabi sebelumnya. Ya, la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak membedakan antara satu dari mereka. Ya, wa nahnu lahu muslimun, kami ini semuanya berserah diri kepada Allah. Iya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Ini ayat terakhir di mana? Di surah Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasul, semuanya diimani. Ya,
Ya, olehnya itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau misalnya ada dari kalangan orang-orang kafir, ini pernah terjadi ya, dia membuat pelecehan kepada Nabi kita SAW, yang karikatur itu. Ya. Sebagian umat Islam dia juga ikut-ikutan. Dia membuat pelecehan kepada siapa? Nabi Isa. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh seorang itu ya beriman kepada Nabi Muhammad SAW terus dia mendustakan siapa? Dia lecehkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Jadi umat Islam beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW, mereka juga mengimani siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, semua Rasul sama. Yang kita ingkari dari mereka misalnya orang-orang Nasara adalah apa yang kalian yakini sekarang, menjadikan atau menganggap Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari yang tiga. Taib. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Fal imanu bir rusul huwa ahadu arkanil imani sittati. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul satu dengan yang lainnya. Maka keimanan kepada para Rasul itu adalah salah satu dari rukun iman yang keenam, yang 6. Sebagaimana yang telah diberitakan dalam hadits Jibril, tatkala dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, ya beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, disebutkan ya, engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan rusulihi, para rasul. Ya. Ini syahidnya, beriman kepada para rasul. Wala yakfil imanu bi ba'dihim, tidak cukup keimanan kepada sebahagian mereka. Ya, bal la budda minal imani bihim jami'an, akan tetapi wajib mengimani mereka secara keseluruhan. Ya, wa illa faman kafara bi wahidin minhum fahuwa kafirun bil jami'. Ya, kalau tidak demikian, maka siapa yang kufur terhadap satu rasul di antara mereka, sama saja itu artinya dia kufur terhadap semuanya. Ya, ini tadi yang kita jelaskan. Makanya Allah berfirman tentang kaum Nuh, kata Allah, kadzabat qaum Nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh saja. Taib. Demikian pula kadzabat Adunil mursalin, kaum Ad telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan oleh kaum Ad hanyalah Nabi siapa? Nabi Hud. Kadzabat Samudunil mursalin, ya, kaum Samud telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan hanya Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Makanya kata Syekh, ma'annahum ma kadzabu illa nabiyahu. Ya. Allah mengatakan mereka mendustakan seluruh para rasul, padahal yang mereka dustakan hanya satu nabi. Tapi Allah katakan al-mursalin, para rasul. Ini menunjukkan apa? Bahwa mendustakan satu di antara rasul di antara mereka itu sama saja mereka mendustakan secara keseluruhan. Taib. Ala kullin ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini dari sifat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka beriman terhadap sebahagian rasul dan ingkar kepada yang lainnya. Orang-orang musyrikin sama sekali tidak ada yang mereka imani dari rasul yang Allah utus kepadanya. Baik, berikutnya kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu at-tasi'ata asyara ba'dal mi'ah, masalah yang ke-119, mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilmun. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah mukhasamah. Mereka melakukan debat
tanpa ilmu. Iya. Jadi ingat ya, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka senang berdebat. Senang apa? Berdebat. Ya. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperdebatkan. Ya. Kecuali kalau diperlukan ya. Ya, jadi kata Syekh di sini, di antara sifat mereka orang-orang jahiliyah dahulu, mukhasamatuhum. Mereka mendebat fima laisa lahum bihi ilm, pada perkara yang mereka tidak punya ilmu. Ya, dan ini banyak ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi ketika misalnya Rasul ya, Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaumnya. Ya, ketika datang Rasul kepada mereka, ya, tidak mau mereka terima. Justru mereka debat, Rasul yang datang kepada mereka debat tanpa ilmu, ya, tanpa hujjah. Makanya kata Allah apa? Wa minan, ini dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim mubin. Ya, ini sifat orang-orang jahiliyah. Kata Allah, di antara manusia ya, ada orang yang mendebat Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa keterangan bukti yang jelas. Bal kadzabu bima lam yuhitu biilmihi walamma ya'tihim ta'wilu. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka tidak ketahui secara sempurna. Ya. Paham ya? Dan ini kebanyakan orang seperti ini. Ya, ketika datang kepada mereka dibacakan hadis, ya, dibacakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, mestinya kan ya dengar dulu dong penjelasannya. Ini ayat, ini Al-Quran, ini hadis. Tapi ya, karena mereka mendustakan, kata Allah, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu. Kata Allah, bahkan mereka mendustakan apa yang mereka tidak ketahui secara sempurna. Ya, banyak-banyak orang tidak mau menerima kebenaran gara-gara seperti ini. Ya. Dengar dulu, baru apa? Baru kalau tidak cocok tolak. Cuman berita-berita, oh itu mereka itu keras, mereka itu begini, mereka ya, dengar dulu. Seperti itu. Nah, kata Allah, walamma ya'tihim ta'wilu, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Iya. Dengarkan dulu penjelasan, baru apa? Baru mendustakan. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah tidak. Mereka memang langsung mendebat Rasul yang datang kepada mereka tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya. Makanya dari usul ahli sunnah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak dikenal dengan debat. Ya, kadang orang ditantang, kalau memang kau merasa di atas kebenaran, coba yang berdebat. Ya, debat itu tidak akan ketemu kalau tidak ada titik yang disepakati. Tidak akan nyambung. Ya, makanya mereka tidak jarang kita jumpai ya orang-orang yang di atas sunnah itu melawan debat dengan orang-orang yang menyimpan dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena kalau di debat tidak apa? Tidak ada selesainya. Seperti itu. Tidak ada selesainya. Karena ya, olehnya itu Imam Malik rahimahullahu taala ya pernah datang, ya disebutkan ya bahwa beliau didatangi oleh orang. Wah Imam, saya ingin mendebat kamu. Ya, Imam Malik ini imamnya kota Madinah, bayangkan. Datang orang ingin debat Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah, sekarang begini, kalau kita berdebat terus saya mengalahkan kamu, apa kamu akan ikut ke saya? Dia bilang iya. Terus datang, kata Imam Malik, terus bagaimana kalau ada orang ketiga, dia mendebat kita berdua, terus kita kalah, apa kita ikut dia? Kata orang ini, iya kita ikut mereka. Kata Imam Malik rahimahullah, pergi kamu, karena kamu berada di atas keraguan,
di atas keyakinanmu, adapun saya sudah kokoh di atas keyakinan saya. Artinya kalau perdebatan itu sesuatu yang apa? Tidak ada selesainya. Ya, sesuatu yang apa? Tidak ada selesainya. Maka apa yang Syekh singgung di sini adalah di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mendebat, senang berdebat tanpa ilmu. Dan itu tadi dalilnya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang mendebat Allah tanpa memiliki ilmu. Wala hudan, tanpa petunjuk dan tanpa keterangan yang jelas. Taib. Kata Syekh Al-Fauzan, ay anna ahlal jahiliyati yujadiluna wa yukhasimuna fima laysa lahum bihi ilm. Maknanya kata beliau bahwa orang-orang jahiliyah mereka mendebat. Ya. Mereka menjidal pada perkara yang mereka tidak punya ilmu. Ya. Wal wajibu annal insana la yujadilu illa bi ilmin. Yang wajib kata beliau, seorang itu tidak boleh berdebat kecuali di atas ilmu. Amma ma la ya'lamuhu fa innahu yaskutu anhu. Adapun sesuatu yang dia tidak tahu, dia diam. Ya, dia diam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-39, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustakan, ya, mereka mengingkari apa yang mereka tidak ketahui secara sempurna. Ya, walamma ya'tihim ta'wilu, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Ya, yakni wa haqiqatuhu allati ya'ulu ilaiha. Ya, hakikatnya, ya, maksudnya belum datang penjelasan, yaitu hakikat yang datang kepadanya belum. Ya, belum tahu secara sempurna hakikat sesuatu, dia sudah ingkari. Ya. Wa hadha yatadammanu nahiyataini. Ini terkandung dalamnya dua sisi. Ya. Jadi yang mengingkari kebenaran itu, yang mendebat, ada dua keadaan. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annal insan la yadkhulu fi ma la ya'lam. Seseorang itu dia tidak boleh masuk pada sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Wala yunkiru ma la ya'lamu, dia tidak boleh mengingkari sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan. Bal yaqulu Allahu a'lam, tapi dia bilang Allahu a'lam. Ya, olehnya itu kata Syekh, Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Ini permintaan, doa Nabi SAW, diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Fal insan la yaddai annahu ahata bil ilmi. Ya, seseorang itu jangan dia ngaku-ngaku dia sudah punya ilmu yang banyak. Ya, bal yataqasaru, dia selalu merasa kurang. Wa ya'rifu qadra nafsihi, dia selalu mengetahui kadar dirinya, ya, tahu diri. Ya. Ini yang dipuji, ya. Ini yang dipuji. Walau kana indahu ilmun katsir, meskipun dia punya ilmu yang banyak. Fama khafiya alaihi aktsar, tapi yang tersamarkan, sesuatu yang dia tidak tahu itu jauh lebih banyak. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi orang yang paling berilmu. Jadi ilmu itu tidak ada puncaknya. Nah, ini orangnya apa? Ini orang yang dipuji. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Ya, Allah merahmati orang yang tahu akan kadar dirinya. Ya, Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Ya, dan itu hal yang apa namanya, itu adab, ya, bagi penuntut ilmu. Ada sebagian ulama, dia apa namanya, punya ilmu, tahu masalah,
Ya, bahkan dia ahli fatwa di masanya. Tapi ketika dia punya ditanyakan sebuah permasalahan kepada dia, ya, kadang dia kadang dia serahkan kepada orang lain. Tanya si fulan, tanya si alan. Ya, padahal dia tahu hukumnya. Tapi kenapa dia tidak mau jawab? Ya, itu mimbab tawadu. Dia berikan, dia merasa, oh saya ini belum pantas, diberi kepada orang lain. Jangan bilang, oh sini, apa yang kau tanya? Saya tanya saya, nanti saya jawab. Jami kepada yang lain, saya saja. Tidak ada seperti itu. Taib. Ini yang sisi yang pertama yang dipuji. Jadi hatta yantahiya al-ilmu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu pernah ya terjadi di kalangan, kalau tidak salah ingat, di kalangan sahabat. Ya, jadi ditanya kepada satu permasalahan, sahabat ini dia tanya lagi kepada sahabat yang lain. Maksudnya orang yang bertanya ini diarahkan kepada sahabat yang lain. Ya, sahabat ini yang kedua ini diarahkan kepada sahabat yang ketiga. Jadi petanya ini keliling kepada sahabat. Tapi ini yang bertanya. Tanya sahabat ini, tanya ini fulan-fulan. Hingga ujung-ujungnya pertanyaan yang ditanyakan itu tidak ada yang jawab, kembali lagi ke asalnya. Kembali lagi ke asalnya, bayangkan. Ya, ini apa namanya? Orang yang tahu akan kadar dirinya. Taib. Sisi yang kedua, annahu la yunkiru syai' alladhi ya'lamuhu ghairahu. Ya, dia tidak mengingkari sesuatu yang dia tidak mengingkari sesuatu dari orang lain padahal dia tahu. Ya, fa idza kana 'inda ghairika ilmun khafiya 'alaika fala tunkiru ma 'inda ghairik. Ya, apabila orang lain punya ilmu yang tersamarkan bagimu, fala tunkiru ma inda ghair, maka tidak boleh engkau mengingkari sesuatu yang kamu tidak tahu. Fama ahadum minal bashari u'tiyal ilmu kullahu, kata Syekh, tidak ada seorang pun dari manusia itu yang diberi ilmu secara keseluruhan. Ya, maksudnya tidak ada orang yang bisa menyimpulkan bahwa si fulan ini, si alan ini mutlak dia adalah orang yang paling berilmu. Tidak ada. Ya. Jadi misalnya ada orang ulama dikatakan ini ulama yang berilmu, atau ini ustadz fulan luar biasa ilmunya, tapi bukan artinya sempurna semuanya dia tahu, ustadz lain tidak, guru lain tidak. Tidak mesti begitu. Ada beberapa ilmu yang mungkin si A tahu tapi si B tidak, si B tahu si A tidak. Ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya kata Syekh, ini dari ibarat yang sudah berulang, kata beliau, man hafidha hujjatan ala man lam yahfaz. Siapa yang mengetahui, siapa yang menghafal, itu adalah hujjah bagi siapa yang tidak menghafal. Paham ya? Siapa yang tahu itu adalah dalil kepada orang yang tidak tahu. Ad-dahriyun wal musyrikun wa mu'attilatul asma wa sa'ir ahli dhalal ankaru ma ankaruhu. Orang-orang dahriyun, orang-orang musyrikun, orang-orang yang menafikan sifat, mereka banyak mengingkari karena ketidaktahuan mereka, dan mereka tidak sampai akal mereka ke sana. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada al-ghaib. Ya, sama dengan yang sekarang ini ya, banyak diperdebatkan di akhir-akhir ini tentang misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu di atas arsy-Nya. Ya, kenapa ada orang yang menentang, tidak mengakui akan hal itu? Ya, karena dia berpikir secara akal, secara filsafat. Bagaimana caranya? Allah di atas, sementara Allah itu katanya tidak bisa ditunjuk. Itu alasan mereka. Kalau dikatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, berarti arsy itu, berarti Allah itu butuh kepada apa? Arsy. Berarti makhluk yaitu arsy, berarti Allah zat yang maha agung
butuh kepada apa? Kepada makhluk. Dia ini katanya kita berlindung, kita sucikan Allah dari hal itu. Itu kalau secara apa? Akalmu yang pendek. Allah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Kita imani. Ya, tanpa membagaimanakan, tanpa memikirkan yang mana pikiran manusia, akal manusia ini tidak apa? Tidak sampai di situ. Nah, sama tentang sifat an-nuzul, turun. Disebutkan dalam hadis Allah itu turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Orang-orang ini mengingkari. Bagaimana katanya dikatakan Allah punya sifat nuzul, turun? Sementara kalau waktu di dunia ini katanya di atas muka bumi ini berbeda-beda. Jadi kalau katanya di Indonesia sepertiga malam, di Saudi jam berapa? Berarti Allah itu naik turun berkali-kali begitu. Nah, itu kan kalau apa? Kalau akal yang pikirannya seperti itu, ya memang seperti itu. Tapi orang-orang yang sempurna akalnya, dia akan mengimani Allah turun. Ya, turun ya orang. Ya, namanya turun dari mana? Dari bawah ke atas? Atau dari atas ke bawah? Ya, orang tahu semua. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Ya, Allah itu yang namanya turun dari atas ke bawah. Adapun bagaimana turunnya, kita tidak dibebani di situ. Kita tidak dibebani di situ. Jadi beragama itu mudah. Ya, jangan dipaksakan pada sesuatu yang apa? Yang akal itu tidak sampai di situ. Tidak boleh. Nah, makanya kenapa di antara kaum muslimin mereka mentakwil. Ya, mereka apa namanya? Tidak mengakui tentang Allah itu di atas. Ya, karena itulah tidak apa namanya? Tidak sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan akal mereka. Ya, jadi kata Syekh di sini, karena tidak sampai akal mereka ke situ, makanya mereka tidak mau beriman kepada al-ghaib. Wabanau madzahibahum alal qiyasil fasid, sehingga mereka membangun madhab mereka, keyakinan mereka di atas qiyas yang rusak. Fadallu an sawa'is sabil, maka mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Ya, mereka tersesat dari jalan yang lurus. Tapi selesai poin yang ke-119, bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mendebat orang-orang yang berada di atas kebenaran, yaitu para rasul, tanpa ilmu. Mereka mendebat tanpa ilmu. Tapi terakhir kata beliau, da'wahum ittiba'as salaf ma'at tasrihi bi mukhalafatihim. Al-mas'alatul ishrun ba'dal mi'ah, masalah yang ke 120. Masya Allah, 3 masalah lagi ya, kita selesai. Masalah yang ke 120 kata Syekh rahimahullah, da'wahum ittiba'as salafi ma'at tasrihi bi mukhalafatihim. Mereka mengaku mengikuti pendahulu. Jadi mereka mengaku mengikuti salaf, tapi bersamaan itu mereka terang-terangan menyelisihi salaf, pendahulu mereka. Ini dari sifat orang-orang jahiliyah juga. Ya, mengaku mengikuti salaf, pendahulu mereka, padahal mereka terang-terangan menyelisihi salaf mereka. Dan ini disebutkan dari orang-orang Yahudi, disebutkan dari orang-orang Nasara. Jadi orang-orang Yahudi ngaku-ngaku berada di atas agama Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah nenek moyang mereka. Demikian pula orang-orang Nasara mengaku berada di atas salaf, pendahulu mereka, itu Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Maka Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, wala Nasranian, demikian pula bukan seorang Nasara, walakin kana hanifan musliman. Allah bantah mereka, akan tetapi
Ibrahim itu apa? Hanifan musliman. Hanif, lurus. Ya, jauh dari kesyirikan. Ya, berada di atas tauhid, terbebas dari kesyirikan, dia sebagai seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong sebagai orang-orang musyrikin. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan Nasara ngaku-ngaku mengikuti salaf, itu Nabi Ibrahim ya, maksudnya salafnya mereka, panutannya mereka, Nabi Ibrahim ya, sebagai nenek moyangnya, Allah tegur, maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim itu bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim itu bukan Nasara, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik, kata Syekh di sini, ammatul yahudi wan nasara wa ahlud dhalal minal muntasibina ila Islam kulluhum yad'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minina qablahum. Keumuman orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, mereka menyandarkan dirinya kepada Islam. Semua dari mereka mengaku bahwa mereka mengikuti pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan kaum mukminin. Ya. Fal yahud yad'una annahu min atba'i Musa alaihi salam wa man amana bihi. Orang-orang Yahudi mereka mengaku sebagai orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam dan siapa yang beriman bersamanya. Orang-orang Nasara juga mereka mengaku mengikuti Nabi Isa alaihi salam dan siapa yang beriman bersamanya. Ya, orang-orang yang menyimpan dari umat ini, umat Islam, mereka juga mengaku bahwa mereka mengikuti salafu hadhil ummah. Mereka mengaku mengikuti salafu hadhil ummah, salafnya umat ini, pendahulu umat ini. Jadi salaf itu, kata salaf artinya pendahulu. Siapa pendahulu umat ini? Kata beliau, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu namanya apa? Salaf. Jadi kalau ada orang bernisbah salafi, ya, sering dengar ya, salafi itu artinya apa? Orang yang bernisbat kepada pendahulu mereka. Siapa pendahulu? Itu para sahabat, tabi'in, ya, Nabi ya, tentunya Nabi SAW, para sahabat ya, Nabi dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini tiga ini namanya salaf. Ya, jadi salaf itu saya ulangi artinya pendahulu. Jadi kalau dikatakan salafi itu nisbah, orang-orang yang berusaha mengikuti apa? Pendahulunya, itu Nabi dan para sahabatnya. Ya. Makanya orang yang mengaku dirinya di atas manhaj salaf, metode beragama di atas salafi, itu tidak ada pemimpin mereka, tidak ada yang dia baiat kecuali siapa? Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dia organisasi kalau keluar kamu dikeluarkan, dicoret, tidak ada seperti itu. Ya, karena tidak ada yang mereka baiat. Ya, beda dengan kelompok-kelompok lain yang ada dalam Islam yang menyimpang. Ya, ada kartu nama. Ya, ada baiat. Siapa yang tidak loyal? Ini bukan dari kita. Kalau pengikut salaf tidak ada seperti itu. Nah, itulah bedanya apa? Orang yang berada di atas sunnah dengan yang lain. Jelas ya? Walaupun ya belakangan ini banyak orang ngaku-ngaku, oh semua kita ngaku dirinya apa? Berada di atas salaf. Jelas ya? Jadi kata Syekh di sini, iya. Orang-orang yang menyimpan dari kalangan umat ini, mereka ngaku mengikuti salaf dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa annama hum alaihi huwa madhhabus salaf. Kata Syekh, perhatikan ini terakhir, wa ma kullu man idda'a annahu ala madhhabi salaf aw ala manhaji salaf takunu da'wahu sahihatun. Ya, tidak semua orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf atau di atas jalannya salaf dikatakan ajakannya itu benar. Tidak semuanya. Hatta ya'ridha ma indahu ala manhaji salafis salih, sampai dia dudukkan, ya, sampai dia cocokkan apa yang dia berada di atasnya di atas manhaj salaf. Ya, fa in tabaqa fa huwa ala manhaji salaf.
Kalau sesuai, ya kamu berada di atas salaf. Wa in khalafa fa innahu laisa ala manhajis salaf. Tapi kalau menyelisihi, tidak di atas salaf. Wa in idda'a hadza, walaupun dia ngaku dirinya salaf. Ya, seperti misalnya di Mesir. Ya, kita bicara di luar ya, supaya tidak ada tersinggung. Seperti misalnya di Mesir, ada dakwah, ada orang mengaku dirinya salafi, buat partai namanya Partai Salafi. Ya. Jadi nama partainya apa? Partai Salafi. Bagaimana caranya ngaku salaf masuk di masalah partai-partai? Tidak ada seperti itu. Jadi kata Syekh di sini, ya. Jadi walaupun orang ngaku, tidak semua orang yang mengaku di atas manhaj salaf dikatakan apa? Suruhannya benar. Ya timbang dulu, perhadapkan. Kalau sesuai, ya baru. Kalau menyelisih, tidak boleh dikatakan itu, walaupun dia ngaku. Taib. Kullu ta'ifid dhallatil an tadda'i annaha ala madhhabi salaf. Semua orang ngaku di atas thariqahnya as-salaf. Walakinnahum laisu ala manhajis salaf, tetapi mereka tidak di atas manhaj salaf. Li'annahum la yantabiqu alaihim qaulan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhabiti madhhabi salaf. Karena mereka tidak sesuai dengan apa yang di atas ucapan Rasulullah SAW tentang ketentuan madhab salaf. Apa itu? Kata Nabi SAW, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini nih, ini ukurannya. Jadi siapa yang semisal dengan saya dan para sahabatku. Ya. Kata sebagian salaf, kata sebagian ulama, kalau kamu seandainya ada asar tentang cara menggaruk kepala itu, ya kamu mampu lakukan, maka itu yang terbaik. Karena ada apanya? Ada asarnya. Ya, saking telitinya mereka dalam apa? Mengamalkan agama. Ya, jelas ya. Hadzal ladzi yakunu ala manhajis salaf, amma man khalafa hadza fa innahu laysa ala manhajis salaf wa in idda'a dzalik. Ya, jadi walaupun mengaku-ngaku maka tidak dianggap. Al-ibratu laysat bid-da'wah, yang menjadi ukuran bukan pengakuan. Yang jadi ukuran itu adalah hakikat. Falladzina yadda'una salafiyah katsirun. Orang-orang yang ngaku dirinya berada di atas salafiyah banyak sekali. Akan tetapi dia harus hadapkan apa yang dia berada di atas manhaj salaf. Kalau sesuai maka itu benar, tapi kalau menyelisihi maka tidak boleh dikatakan di atas manhajus salaf. Jelas ya? Tapi saya kira cukup dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.